Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang dan kali ini di segmen Fact Check pemirsa kita akan membahas satu tema di mana program BPJS Kesehatan dibuat untuk memberikan proteksi dan jaminan bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan. Tetapi yang baru-baru ini muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan publik adalah dijadikannya kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat berbagai hal. Salah satunya jual beli tanah. Betulkah begitu? Anda jangan bingung dulu. Kita akan lihat faktanya satu persatu pemirsa. Betulkah BPJS Kesehatan dijadikan untuk berbagai persyaratan pengurusan dokumen? Kita lihat, ternyata betul pemirsa bahwa BPJS Kesehatan ini menjadi syarat untuk yang pertama pembuatan SIM dan STNK. Yang kedua, pembuatan SKCK, kemudian untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dan yang terakhir adalah terkait dengan jual beli tanah. Kalau kita melihat, kalau kita petakan, di sini memang fungsinya atau menjadi syarat bagi berbagai hal ini terdiri dari beberapa instansi, pembuatan SIM, STNK, pembuatan SKCK ini ada di institusi Polri. Kemudian haji dan umroh ini berada di institusi Kementerian Agama dan juga jual beli tanah ini ada di Kementerian ATR BPN. Sehingga memang mewajibkan pengurusan berbagai dokumen dan melampirkan salah satunya terkait dengan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan ini juga menyasar dari berbagai kelembagaan, dari berbagai instansi di Indonesia. Kita akan simak isi dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 yang menjadi landasan kebijakan ini. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Di bagian pertama di impres tersebut dijelaskan bahwa ada sekitar 30 kementerian atau lembaga untuk mengoptimalisasi program jaminan kesehatan nasional. Kemudian juga di bagian berikutnya di situ tertuang penugasan kepada masing-masing kementerian atau lembaga. Bahkan di situ tertulis sampai dengan tingkatan bupati dan juga wali kota. Di situ dituliskan dirinci satu-satu. Masing-masing misal ada kementerian A, ini tugasnya adalah A, B, C, D dan seterusnya didetailkan di situ pemirsa. Kemudian di bagian berikutnya adalah dijelaskan bahwa terkait dengan pendanaan optimalisasi JKN dibebankan pada APBN atau APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan ini sudah sesuai dengan regulasi yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian di bagian kelima atau di bagian penutup ini dijelaskan di situ ditulis bahwa seluruh instansi atau sebanyak 30 kementerian atau lembaga tersebut wajib melaksanakan instruksi Presiden dengan penuh tanggung jawab. Inpres nomor 1 tahun 2022 pemirsa dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2022 tetapi baru terangkat ke permukaan, baru dibahas menjadi pembahasan oleh masyarakat baru-baru ini. Dan berikutnya pemirsa kita akan melihat statement yang disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Ia mengatakan sebetulnya di balik penerapan ini apa sih sebetulnya? Makanya sekarang instruksi Presiden itu dengan berbagai kerjasama kementerian dioptimalkan sehingga seluruh orang Indonesia pada tahun 2024 diharapkan sudah menjadi peserta BPJS. Paling tidak coverage akan tercapai. Kita berharap minimal 98% pada tahun 2024. Ini maksudnya minimal 98% masyarakat di Indonesia pada tahun 2024 sudah menjadi peserta dari BPJS Kesehatan. Dan berikutnya kita lihat juga bahwa diharapkan kita menuju ke slide berikutnya masih terkait dengan statement yang disampaikan oleh Dirut BPJS Kesehatan. Di situ bahwa goal dari Inpres sebetulnya untuk menarik banyak peserta BPJS Kesehatan. Karena memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, kepesertaan BPJS adalah hal yang wajib. Sehingga dengan ikut kepesertaan BPJS Kesehatan, maka masyarakat tidak akan mengalami keterlambatan dalam mendapatkan penanganan kesehatan jika sakit. Berikutnya kita akan lihat bagaimana kemudian tanggapan dari anggota DPR RI yang kali ini disampaikan oleh Yanuar Prihatin, anggota Komisi 2 DPR RI. Ia mengatakan seperti ini, kebijakan ini agak lucu dan seperti kehabisan cara untuk mengembangkan program BPJS Kesehatan. Pertanyaannya, ada hubungannya nggak antara kesehatan dengan kepemilikan hak atas tanah?
Hubungannya jauh banget. Ini yang disampaikan oleh Yanuar Prihatin, anggota Komisi 2 DPR RI, yang juga menjadi bahan pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat terkait dengan kebijakan mewajibkan memiliki BPJS Kesehatan untuk mengurus berbagai hal seperti pengurus SIM, STNK, SKCK, bahkan juga jual beli tanah. Ini pertanyaannya. Di satu sisi ini adalah urusan tanah misalkan, di satu sisi ini adalah kepesertaan BPJS Kesehatan. Di mana korelasinya? Ini yang menjadi pertanyaan. Berikutnya pemirsa, kalau tadi dikatakan oleh Dirut BPJS Kesehatan bahwa salah satu tujuan dari program ini adalah untuk menarik peserta BPJS Kesehatan sebanyak-banyaknya. Berapa sih sekarang jumlah peserta BPJS Kesehatan di Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya. Dari sekitar 270 jutaan orang di Indonesia, saat ini yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan sebanyak 235 juta orang. Berarti masih ada 35 juta orang yang belum menjadi anggota atau menjadi peserta dari BPJS Kesehatan. Kemudian kita lihat lagi sebetulnya berapa nilai iuran yang dibayarkan oleh masyarakat ketika menjadi anggota atau peserta BPJS Kesehatan. Kita lihat di sini masih ada 3 kelas yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Kelas 1 membayarnya adalah 150.000, kelas 2 pembayarannya per bulan ya, ini adalah Rp100.000. Kemudian kelas 3 adalah Rp35.000. Dan pemirsa, jadi sekarang kita bisa tahu bahwa Inpres nomor 1 tahun 2022 yang menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat berbagai hal adalah benar adanya. Hal ini dilakukan untuk menggenjot angka kepesertaan BPJS Kesehatan. Tetapi di lain sisi ada pihak yang menganggap kebijakannya ini tujuannya baik, tetapi caranya salah. Langkah ini ibarat seorang pengendara bermotor yang ingin cepat sampai tujuan, tetapi jalannya melawan arah. Apakah sebetulnya pemerintah sudah kehabisan akal untuk memantik kesadaran masyarakat agar terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan? Kalau menurut Anda pemirsa, bagaimana?